Baik, baiklah, masih dicontoh soal akuntansi perusahaan jasa. Di sini PT Bangun Ruko, sewa bangunan dan tanah, ini masih di periode November 2022. Nah, kita kali ini akan membahas tentang closing journal atau uh, jurnal penutup. Ini kita akan membahas jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang menutup perkiraan pendapatan, beban, dividen atau prive jika ada, kemudian menutup perkiraan rugi atau laba perusahaan. Nah, adalah yang pertama adalah acuannya atau patokannya adalah yang kita lihat adalah income statement. Income statement ini adalah laporan rugi laba. Laporan rugi laba perusahaan. Nah, di sini laporan rugi laba perusahaan ini mencerminkan adalah pendapatan dan beban-beban. Kemudian mencerminkan juga adalah rugi atau labanya suatu perusahaan. Nah, inilah akun-akun yang akan kita tutup ke perkiraan income summary atau ikhtisar rugi laba. Gunanya apa? Akun-akun ini harus ditutup. Apabila tidak ditutup nanti untuk pendapatan dan beban-beban tersebut akan ikut ke periode selanjutnya, akan menjadi pendapatan dan beban di periode selanjutnya. Contoh ini adalah laporan rugi laba per 30 November 2022. Apabila tidak dilakukan closing journal atau jurnal penutup, maka ini akan menjadi pendapatan dan biaya di bulan Desember 2022. Jadi harus ditutup. Nah, ini jurnal yang pertama adalah kita menutup perkiraan pendapatan. Nih, kalau kita lihat di bagian income statement atau laporan rugi laba, ini ada perkiraan pendapatannya, pendapatan rental 212.420.000, kemudian pendapatan service charge 68.003.000, kemudian ini ada interest income atau pendapatan bunga sebesar 5.908.232 rupiah. Nah, ini kalau di buku besar ini posisinya ada di bagian kredit. Ini juga di bagian kredit. Nah, di bagian kredit. Nah, ini jurnalnya adalah kita balik. Yang di posisi dari pendapatan yang dikredit kita balik ke debit. Jadi rental revenue, pendapatan rental, pendapatan service charge, pendapatan bunga, ini kita masukkan ke posisi debit. Kemudian lawannya di kredit adalah income summary, istilah akuntansinya, atau ikhtisar rugi laba. Saya buka kurung, ini revenue atau pendapatan. Jadi ini adalah income summary atau ikhtisar rugi laba untuk menutup perkiraan pendapatan rental, service charge, income summary. Intinya pendapatan. Nah, totalnya adalah 286.331.232. Ini didapat dari 3 item ini. Kemudian kita akan menutup perkiraan beban. Nah, kalau di beban ini adalah posisinya di buku besar masuk di debit. Nah, teman-teman harus jurnalnya adalah ikhtisar rugi laba, ini dalam kurang expense ya, atau income summary istilah akuntansinya atau bahasa Inggrisnya. Nah, ini beban-beban yang ada di laporan laba rugi yang ini teman-teman pindahkan ke kredit totalnya. Nah, ini totalnya adalah 327.632.813.000 untuk beban-bebannya. Nah, kemudian setelah kita menutup bebannya, apalagi yang kita tutup, karena di sini tidak ada pembagian dividen, jadi kita tidak melakukan jurnal penutup atas pembagian dividen tersebut. Nah, kita langsung akan menutup. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah rugi setelah pendapatan di luar kegiatan operasional. Nah, ini adalah ruginya sebesar 41.301.581. Nah, jurnal penutupnya seperti apa? Di sini adalah retained earning.
ini retained earning periode November 2022. Kita masukkan perkiraan laba ditahan periode November 2022 pada ikhtisar rugi laba atau income summary. Ini adalah loss ini adalah rugi periode November 2022. Jurnalnya masing-masing adalah totalnya Rp41.301.581. Nah, jadi kalau dia rugi, teman-teman baliknya adalah ke jurnalnya seperti ini ya, retained earning period November 2022, atau lawannya adalah ikhtisar rugi laba atau income summary ya, ini istilahnya dalam kurung ini rugi November 2022. Nah, kalau dia perusahaannya mengalami untung, teman-teman baliknya jurnalnya seperti ini, income summary profit ya nih, profit misalkan November 2022 ini pada retained earning ini period Nov 22, ini misalnya masing-masing 10 juta. Nah, ini adalah jurnal penutup untuk laba. Kalau dia rugi, jurnal penutupnya adalah seperti ini. Jadi retained earningnya di debit, kemudian ikhtisar rugi laba atau income summary-nya adalah di kredit. Nah, setelah kita menutup perkiraan pendapatan, beban-beban, kemudian perkiraan rugi atau laba dari perusahaan, nah ini kita akan posting, masukkan ke dalam buku besar. Jadi kita mulai dari rental revenue, perkiraan pendapatan, kita akan tutup, kita akan posting ini ke dalam buku besar. Ini kita akan posting ke buku besar. Semua ya kita akan posting ke buku besar. Seperti apa? Kita lihat buku besarnya di bawah. Nah, ini adalah buku besarnya PT Bangun Ruko periode November 2022. Nah, ini kan ada petty cash. Nah, kalau petty cash atau kas kecilnya tidak mengalami perubahan karena dia bukan perkiraan akun pendapatan dan beban-beban. Jadi tidak dilakukan jurnal penutup ya. Ingat, yang ditutup hanya perkiraan pendapatan dan beban, kemudian dividen dan rugi atau laba periode tersebut. Nah, ini Bank BCA-nya kita tidak tutup, masih sama saldonya. Kemudian ini BNI-nya masih sama saldonya, kita tidak tutup. Ini piutang usaha kegiatan operasional kita tidak tutup. Ini sama, kita tidak tutup juga. Kemudian ini piutang untuk uang muka tidak kita tutup. Ini juga sama, piutang lain-lain. Kemudian ini adalah prepaid withholding tax, ini tidak kita tutup. Ini PPN masukan tidak kita tutup, tanah tidak kita tutup ya teman-teman. Ini kan perkiraan di neraca ya. Ini adalah bangunan tidak kita tutup. Nah, akumulasi penyusutan tidak kita tutup ya. Kemudian ini furniture, peralatannya kita tidak tutup. Ini akumulasi furniture juga tidak kita tutup. Kemudian untuk PPN keluaran pun ini sudah kita adjustment ya kemarin di video sebelumnya. Kemudian ini adalah hutang PPh pasal 21, ini kita tidak tutup. Kemudian ini hutang lain-lain tidak kita tutup. Ini adalah penerimaan uang muka. Ini adalah pendapatan diterima di muka untuk rental. Ini garansi deposit kita tidak tutup ya teman-teman. Nah, sudah mulai dari sini, ini adalah rental revenue yang saya bilang tadi. Pendapatan rental. Nih, tanggal 30 November 2022 ada informasi closing journal. Nah, kita tutup 212 juta, kita masukkan ke posisi
debit seperti tadi yang kita jurnal. Nah, hingga di buku besarnya saldonya menjadi 0. Ini adalah pendapatan service charge sama 30 November closing jurnal kita masukkan ke debit sesuai dengan jurnal penutup tadi. Nah, saldonya 0. Kemudian interest income, ini pendapatan bunga, kita tutup di sini 30 November, saldonya menjadi 0. Ini legal and permit, ini tidak ada. Ini tanggal 30 November closing jurnal atau jurnal penutup, karena posisinya di debit kita tadi jurnalnya di kredit, di ikhtisar rugi laba pada beban-beban kan. Nah, ini masuk kredit, ini saldonya 0. Kemudian ini legal and welfare expense untuk BPJS kesehatan, ini ada closing jurnalnya, kita masukkan ke kredit, tutup. Ini beban gaji, closing jurnal di kredit, sehingga saldonya pendapatan dan beban-beban akan menjadi 0. Inilah beban PPh pasal 21 tanggal 30 closing jurnalnya di kredit, kita sudah tutup. Kemudian ini beban PPh pasal 4 ayat 2 tanggal 30 November, ini kita sudah tutup. Ini beban penyusutan bangunan juga sudah kita tutup di closing jurnal ya. Kemudian ini adalah beban penyusutan peralatan, ini sudah kita tutup juga. Ini untuk modal tidak kita tutup ya teman-teman, modal Tuan Rido, modal Tuan Ali. Nah, ini dia yang berbeda. Nah, di retained earning ini, nah ini tanggal 31 Oktober kita, ini adalah retained earningnya kita mengalami laba. Kemudian di tanggal 30 November kita mengalami rugi. Nah, jadi kita pada saat kita mendapatkan laba di Oktober 4.203.542, kita rugi sebesar 41.301.581 sesuai di laporan rugi laba per 30 November 2022. Jadi ini adalah retained earning tahun berjalannya periode 2022 itu adalah Rp37.098.039. Nah, jangan bilang ya retained earning ini hanya laba ditahan ya. Nah, tapi juga rugi ditahan. Tidak setiap perusahaan itu mengalami setiap periodenya laba tidak. Jadi kalau dia mengalami rugi, ini akan di plus minuskan dengan laba sebelumnya atau laba tahun bulan berikutnya. Jadi ini disebutnya adalah retained earning tahun berjalan. Nah, jadi ini adalah rugi, ini adalah laba tahun berjalannya, dia adalah minus Rp37.058.039. Nah, ini income summary-nya yang tadi kita jurnal 30 November. Ini perkiraan pendapatan, tadi kita masukkan kredit. Perkiraan beban kita masukkan ke debit. Nah, kemudian ini perkiraan closing journal entry income summary-nya, ini perkiraan rugi tadi ya, karena rugi kita jurnalnya di kredit. Nah, hasilnya 0. Nah, setelah kita memasukkan perkiraan closing jurnal atau jurnal penutup di buku besar, selanjutnya kita akan membuat trials balance atau neraca saldo. Neraca saldo per 1 Desember 2022. Nah, jadi sama konsepnya seperti sebelumnya. Cuma ini neraca saldo yang akan kita pakai atau kita gunakan di Desember 2022. Nah, petty cash-nya teman-teman tinggal ambil dari buku besar yang tadi, tinggal dipindahkan saja. Ini saldo-saldo akhirnya tinggal dipindah-pindahkan saja ya teman-teman. Nah, nanti ini perbedaannya kelihatannya di perbedaannya kelihatannya nanti di ini masih sama ya buku besarnya ya untuk perkiraan neraca.
aktiva dan pasifanya masih sama, tidak ada mengalami perubahan karena dia tidak dilakukan jurnal penutup. Nah, teman-teman akan lihat nanti perbedaannya di sini. Nah, ini adalah pendapatan yang kita tutup, beban yang kita tutup. Nah, sehingga saldonya di sini di neraca saldo per 1 Desember 2022 itu akan 0. Jadi tidak ada lagi pendapatan dan beban yang periode November 2022 yang terposting atau yang ikut ke periode Desember 2022. Nah, jadi kita pakai saldo nanti di Desember 2022 hanya perkiraan aktiva dan pasiva. Jadi perkiraan harta, perkiraan hutang, ini perkiraan hutang, ini perkiraan harta. Ini harta. Hartanya ini perkiraan hutang, kemudian adalah perkiraan modalnya. Nah, yang tadi inilah modalnya. Nah, kemudian ini retained earning periode 2022. Ini maksudnya adalah laba ditahan tahun berjalan 2022 sebesar 30 juta 098,039 minus ya teman-teman, karena minus. Nanti kalau dia Desember misalnya untung atau mengalami keuntungan 50 juta misalnya 40 juta, maka ini akan menjadi plus gitu. Jadi di plus minus kan, misalkan November rugi, Desember Oktober untung, November rugi, kemudian Desember untung lagi, maka ini akan terus berubah retained earningnya di tahun berjalan. Nah, kemudian ini adalah total neraca saldo per 1 Desember 2022. Masing-masing di debit dan di kredit adalah 16.939.484.06026. Nah, saya cukupkan untuk video jurnal penutup ini. Nah, ini adalah saldo-saldo perkiraan yang akan kita gunakan di Desember 2022. Saya cukupkan video ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas bisa di komen di kolom komentar. Terima kasih.